وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd. Para bapak dan ibu sekalian, juga rekan-rekan dan adik-adik sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kajian kitab Fikih Asma'ul Husna versi terjemahan dengan membahas kali ini lanjutan pembahasan tentang Ar-Rahmanur Rahim, tentang di antara nama Allah yang agung dan mulia Ar-Rahman Ar-Rahim. Beberapa ayat dan fawaid dari kitab ini yang akan kita bahas insyaallah taala pada pagi hari yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala, atau dikatakan oleh Syekh Abdul Razzaq hafizahullah dengan maknanya, kalau sebelumnya di pertemuan sebelumnya kita telah membahas Ar-Rahman, maka di sini mulai pembahasan Rahim. Kebanyakan nama Ar-Rahim, atau mungkin judulnya lebih tepat Ar-Rahim ya, dibandingkan Ar-Rahman. Kebanyakan nama Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran dengan diikat oleh kata-kata lain. Ya, ini berbeda dengan Ar-Rahman. Ar-Rahman terkadang atau kebanyakan Ar-Rahman ini tidak diikat dengan kata-kata lain. Namun Ar-Rahim ini memang ada sisi kekhususan. Ya, kekhususan rahmat yang memang khusus bersambung pada orang-orang beriman dan orang-orang yang Allah Ta'ala pilih. Maka kebanyakan nama Ar-Rahim disebutkan dalam Al-Quran dengan muqayyad, yaitu diikat dengan kata-kata lainnya, seperti firman Allah Azza wa Jalla di surat Al-Ahzab ayat 43, wa kana bil mu'minina rahima, wa kana bil mu'minina rahima, dan dia yaitu Allah Ta'ala Rahim, Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Jadi kepada orang yang beriman Rahim, penyayang dengan pemberian khusus, dengan kasih sayang yang khusus. Kalau Ar-Rahman itu memberi, merahmati dengan memberi, sedangkan Ar-Rahim menyayangi. Kita tahu bahwa saya tidak semua yang diberi berarti disayang, tapi setiap yang disayang pasti akan diberi. Makanya Ar-Rahim ini khusus. Tidak semua yang diberi itu disayang, enggak mesti.
Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada orang-orang kafir kenikmatan duniawi, tapi itu tidak melazimkan bahwasanya Allah taala sayang pada orang kafir, tidak. Jadi tidak semua yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kenikmatan berarti Allah taala menyayanginya, belum tentu. Karena bisa jadi kenikmatan yang Allah berikan itu malah istidraj, atau justru malah petaka dan azab baru untuk orang yang diberi. Maka jangan terperdaya dengan dunia ini dan segala pernak-pernik dan kemilau hijaunya, karena boleh jadi itu adalah bala, ujian, dan akan menjadi pemicu kesulitan di masa hadapan. Sedangkan Ar-Rahim, maka di sini ada sifat kasih sayang yang berkonsekuensi, ya, pemberian, kebersamaan dan semisalnya. Maka Ar-Rahman itu secara objek rahmat itu lebih luas daripada Ar-Rahim. Karena objek rahmat untuk Ar-Rahim, lafal Ar-Rahim ini lebih khusus kepada orang-orang bil mu'minin, al-mu'minin. Wa kana bil mu'minina rahima. Wa kana bil mu'minina rahima. Tidak disebutkan wa kana bil mu'minina rahmana, enggak. Tapi wa kana bil mu'minina rahima. Dia Maha Penyayang kepada orang-orang yang beriman. Atau kadang Rahim digandengkan dengan nama Ar-Rahman, sebagaimana dalam surat Al-Fatihah dan juga Basmalah, atau dan juga lainnya, dan juga digandengkan dengan nama yang lain semisal Al-Aziz Ar-Rahim atau Al-Ghafurur Rahim, Al-Barrur Rahim, innahu huwal Barrur Rahim, atau At-Tawwabur Rahim. Ya, kalau dia semakin disandingkan dengan nama lainnya, ini menunjukkan semakin kuatnya nama-nama tersebut. Al-Azizur Rahim, yang maha perkasa lagi maha menyayangi. Al-Ghafur Ar-Rahim, yang maha pengampun lagi maha menyayangi. Al-Barrur Rahim, yang maha baik lagi maha menyayangi. At-Tawwabur Rahim, yang maha penerima taubat lagi maha menyayangi. Semua ini kalau kita renungkan seperti Al-Aziz Ar-Rahim, Al-Ghafur Rahim, At-Tawwabur Rahim, Al-Barrur Rahim, itu masing-masing dari sandingan-sandingan ini memiliki kandungan-kandungan maksud yang kalau kita renungi maka itu menjadi syifa dan juga obat. Allah Ta'ala maha perkasa, perkasa dengan segala kekuatan dan kekuasaannya. Namun dengan itu Allah Azza wa Jalla itu maha penyayang kepada orang beriman, sehingga tidak akan berbuat zalim. Sedangkan keperkasaan dan kekuatan manusia itu kerap kali malah justru menjulurkan dirinya untuk berbuat zalim. Namun Allah Ta'ala tidak. Dan betapa banyaknya orang yang terperdaya dengan izzah dan keperkasaan dirinya yang Allah berikan padanya, sehingga ia berlaku semena-mena dan sewenang-wenang, dan tidak mengasihi dan menyayangi pihak-pihak yang berhak mendapatkan kasih sayang dan pemberian darinya. Tapi Allah Ta'ala Al-Aziz sekaligus Ar-Rahim. Kemudian Allah Ta'ala Al-Ghafur Ar-Rahim, maha pengampun, memaafkan. Dan setelah memaafkan, Allah memberikan feedback yang lebih afdal daripada taubatnya hamba, yaitu rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka disandingkan Ghafur Rahim. Begitu juga dengan Tawwab Rahim. Sandingan-sandingan ini menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat-sifat yang sempurna. Semakin ada sandingannya, semakin sempurnalah kita tahu tentang Allah Azza wa Jalla. Al-Barrur Rahim, Allah Ta'ala maha baik. Dan dengan baiknya Allah Ta'ala, Allah itu sangat sayang. Sayang yang betul, Allah Ta'ala memiliki sifat kasih sayang yang bersambung dengan pihak yang dikasihi. Ya, sehingga tidak sebatas ngasih selesai. Melainkan rahmat di sini untuk Ar-Rahim, yaitu kasih sayang yang bersambung muttasil bil marhum, yaitu bersambung pada pihak yang Allah sayang. Jadi ada koreksi antara Allah Azza wa Jalla dengan hamba yang disayang, yang marhumin, yang dirahmati ini.
Dan ini hanya untuk orang-orang beriman dan atau orang-orang yang selamat di akhirat nanti. Adapun orang-orang yang tidak beriman atau orang-orang yang tidak selamat di akhirat karena kekufurannya dan kesyirikannya, maka tidak ada rahmat, tidak ada konsekuensi sifat rahim buat dia. Bahkan tidak ada konsekuensi rahman untuk dia karena kekufuran dia di akhirat. Adapun untuk di dunia masih ada. Masih ada untuk orang-orang yang kafir atau fasik atau seluruh semesta alam, yaitu konsekuensi nama Allah Ta'ala Ar-Rahman. Semuanya kena. Hatta orang kafir semuanya kena, dapat konsekuensi dari nama Allah Ta'ala yang mulia Ar-Rahman. Kemudian dikatakan oleh Syekh Abdul Razak, kedua nama ini yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim memiliki kedudukan yang sangat tinggi dan mulia. Kedua nama ini Allah jadikan sebagai pembuka induk Al-Quran, pembuka Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, dan sebagai lambang petunjuk dan penerang. Allah Ta'ala menggabungkan keduanya dalam suatu ucapan yang setan tidak akan mungkin bisa leluasa dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, yaitu jika engkau bertemu dengan syaitan atau yang semakna dengan kalam Rasulullah SAW, maka katakanlah Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Maka syaitan yang tadinya besar, maka dia akan mengerucut dan mengecil seperti dzubab, seperti lalat. Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya setan dari kalangan jin itu secara fisiknya di alamnya itu bisa secara elastis berubah. Dan perubahannya itu ada beberapa sebab, dan di antara sebabnya yang disebutkan dalam hadis adalah karena pengaruh dari bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Maka dikatakan di sini, ya, setan tidak akan mungkin bisa leluasa dalam menghadapi Bismillahirrahmanirrahim. Namun kenyataannya sebagian dari kita ketika mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, setan masih bisa melawannya. Itu ada beberapa faktor. Satu, imma pengucapan Bismillahirrahmanirrahim itu hanya di lisan saja, tidak dengan sanubari, dan masih ada rasa takut dan ta'zim kepada syaitan, dan itu berarti membuat kalimat tersebut tidak memiliki pengaruh dan efek yang cukup untuk melawan syaitan. Itu yang pertama. Atau yang kedua, hakikatnya syaitan itu, kalau orang ini saleh berilmu membaca Bismillahirrahmanirrahim, hakikatnya syaitan itu berubah sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi SAW, semakin mengecil dan mengerdil. Tetapi perlawanan yang zahir yang dilakukan oleh syaitan itu adalah untuk taghrir, untuk memberikan tipu daya, seolah-olah dia kuat. Sebagian syaitan itu bersikap pura-pura seolah-olah dirinya kuat dan bisa melawan ayat-ayat Allah. Itu kerap terjadi, dan ketika antum meruqyah kerap terjadi itu. Antum membacakan ayat Al-Quran, sebagian jin berlagak kuat dan merasa tidak mempan gitu dengan itu semua. Maka la taghtar, jangan terperdaya dengan sikap syaitan yang seolah-olah tidak mendapatkan efek dari bacaan Al-Quran. Tapi itu ketika apa? Ketika kita membacanya dengan ilmu, dengan baik, dengan kalbu juga, dengan pemaknaan yang baik, dengan ketulusan lillahi ta'ala, dan beristi'anah pada Allah. Namun kemudian kok ni setan zahirnya yang nyurupin orang ini, dia masih kuat-kuat aja. Ada apa gerangan? Alhamdulillah kita sudah membaca dengan baik. Maka jangan terperdaya, itu hanya ujian dari setan. Hakikatnya dia kena dengan ayat-ayat tersebut. Wallahu alam bagaimana bentuknya di alam dia. Hakikatnya kena dia. Namun dia setan ini bertahan dengan merasa tidak ada efek. Antum yakini saja bahwa ayat Allah Ta'ala ini berefek padanya di alamnya dia. Tapi untuk dia menampakkan sakitnya dia atau terkena efeknya dia, itu setan itu berusaha untuk menjaga stabilitas supaya dianggap qawi, kuat.
Maka imanilah ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Nabi SAW berkaitan dengan ini, maka sebenarnya berefek. Nanti pada waktunya akan kena juga, dia akan nggak tahan dengan sikapnya sendiri. Ini berulang-ulang kita dapatkan beberapa syaitan dari kalangan jin, entah dengan jenis apapun, yang setan-setan klasik Indonesia seperti kuntilanak dan wa akhwatuha dan saudari-saudarinya ya. Itu kemudian kalau kita bacakan itu seolah-olah pongah dia, merasa nggak kena gitu, dan itu kita bacakan lagi. Di sini ujian sebenarnya bagi orang yang meruqyah. Apakah dia give up, menyerah, atau dia baca terus? Kalau dia menyerah, wallahi setan itu akan ketawa. Setan itu akan ketawa, menertawai antum. Baik di alamnya atau zahirnya dia tertawa di badan yang dia surupi. Tapi kalau misalnya antum tidak menyerah, terus membacakan, terus saja baca, pertahanannya akan hancur nanti. Beneran. Sebenarnya udah hancur, sebenarnya udah kena itu. Cuman dia berusaha untuk menyembunyikan apa yang dia rasakan dari azab Allah Azza wa Jalla. Begitu ikhwan. Ya. Cuman itu dengan bacaan yang baik ya. Kalau bacaannya enggak benar, kemudian ternyata jin yang menyerupi adalah jin muslim yang fasik, yang udah belajar ngaji, waktu kecilnya jin ini ikut TPA mungkin. Kemudian peruqyahnya apa? Dikoreksi tajwidnya. Ya, dikoreksi. Itu terjadi di beberapa hal. Kata jinnya, antum ini enggak bisa baca Al-Qur'an. Makanya enggak berefek di saya, malah saya lebih bisa. Antum salah itu ayatnya gitu. Kok baca kayak gitu? Itu aja jin kayak gitu ada ya. Jin muslim yang mungkin dulu pernah ikut TPA waktu kecil, atau mungkin Rawdatul Atfal ya, atau mungkin ya, nyantren juga, enggak tahu lah belajar di mana itu jin. Tapi bisa terjadi kayak gitu. Mungkin dia jin muslim yang fasik ya, menyerupi tubuh orang ini, atau jin muslim yang merasa terzalimi dengan manusia, kemudian dia juga pengen berbuat zalim, tapi dia muslim, mungkin aja seperti itu. Tapi tidak ada jin muslim yang saleh yang menyerupi tubuh manusia, enggak ada. Karena masuki tubuh manusia bagi alam jin itu adalah pelanggaran berat ya, begitu. Jadi yang saleh tidak akan seperti itu ikhwan. Jadi kalau antum ketemu ada jin saleh masukin tubuh manusia baik melalui mediumisasi atau di inisiatif dia, itu tipu daya, itu bukan jin saleh itu. Enggak ada jin saleh itu ikut kajian tapi enggak nyurupin orang yang lagi kajian. Jin yang saleh itu enggak bakal orang lagi ikut kajian kemudian jin salehnya apa ngelus-ngelus palanya orang supaya tidur gitu. Enggak, itu bukan jin saleh, itu syaitan. Makanya kalau misalnya ada yang tidur sekarang, imma karena kecapean tadi habis ronda ya, atau memang fisiknya, atau karena kecapean keletihan, atau imma karena apa? Karena dielus-elus sama syaitan. Ya, jangan tidur Pak, nanti tertuduh, nanti ada syaitannya di sampingnya ya. Tapi kemudian Allah Ta'ala setelahnya di sini katakan oleh Syekh Abdul Razak, Nabi Sulaiman alaihissalam menjadikan Ar-Rahman Ar-Rahim sebagai pembuka suratnya, risalahnya menuju Bilqis atau Balqis dengan fa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada bismillahirrahmanirrahim. Ya, ada bismillahirrahmanirrahim di awal dari risalahnya. Itu berarti sejak Nabi Sulaiman pun di kalangan Bani Israel bismillahirrahmanirrahim itu sudah masyhur, dan itu merupakan perkataan sang raja, sang nabi, itu Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya. Kalau sekarang misalnya raja-raja atau presiden-presiden yang memberikan khitab dan surat kepada orang-orang kafir, bahkan kepada sesama muslim tanpa ada bismillah atau assalamualaikum, maka ini merupakan kesombongan terhadap syariat Allah Ta'ala dan terhadap bismillahirrahmanirrahim. Presiden manapun sekarang, apakah bisa punya pasukan seperti pasukan Nabi Sulaiman alaihissalam? Apakah bisa memiliki ilmu seperti ilmunya Nabi Sulaiman alaihissalam? Apakah semanzilah dengan manzilahnya Nabi Sulaiman alaihissalam sebagai Nabi dan Rasul? Tidak, manusia biasa. Tetapi kok Nabi Sulaiman bisa tawadhu' dengan mengatakan bismillahirrahmanirrahim ketika menulis risalah kepada seorang ratu yang kafirah. Ya. Dan berdakwah gitu loh. Lah kalau presiden-presiden sekarang enggak ada bismillahirrahmanirrahim. Dan kalaupun salam, kadang-kadang sebagian dari pejabat negeri atas nama toleransi,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Ngomong dengan salam-salam versi agama lain. Ya akhi, antum muslim atau bukan, kita bilang. Wahai ya akhi pejabat, antum muslim atau bukan? Muslim. Taib, kemudian kenapa antum tambah dengan shalom? Kemudian tambah dengan untuk salam-salamnya orang Buddha atau Hindu. Apa namanya, saya nggak tahu dah itu namanya apa. Nah, nggak usah juga kita tahu. Kita nyebut ini. Kenapa? Alasannya pasti apa? Toleransi. Ya akhi, toleransi itu antum nggak harus terseret ikut dengan karakter mereka atau kriteria agama mereka, nggak harus. Bahkan nggak boleh. Itu bukan toleransi namanya. Itu caper antum. Caper kepada orang-orang di agama lain. Itu namanya bermuka minyak kepada orang-orang kafir. Maka kalau identitas muslim, bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, katakan itu seperti itu wibawa, walaupun antum kemudian akan disebut kadrun oleh mereka. Itu ada penyebutan labelisasi kadrun, itu bentuk ketakutan mereka kepada orang-orang Islam sebenarnya. Maka udah identitas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebenarnya itu ada kewibawaan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau bismillahirrahmanirrahim. Itu ada kewibawaan, ikhwan. Coba aja ke Indomaret antum masuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dengan bahasa dengan kayak ini suaranya, kayak suara orang Arab gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada nengok kayak kira-kira mereka menganggap antum orang biasa enggak? Enggak, antum masya Allah ini orang. Pakai jubah putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Indomaret, Alfamidi pula yang lebih gede lah. Ya. Kemudian nitip tas hitam. Anda titip ini ya, buat ente. Nanti anda balik sini insyaallah. Gitu. Antum balik, antum pula pergi kemudian. Kira-kira gimana? Orang-orang kira-kira gimana? Kabur gak kira-kira? Kabur. Salah siapa nih kayak gini nih? Salah teroris, gara-gara teroris kayak gini. Tapi coba kalau antum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang jawab, insyaallah jawab. Mereka insyaallah kalau lihat antum baik, kemudian ramah, insyaallah itu image-nya bagus insyaallah. Ya. Kemudian ngambil apa-apa, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ini Pak, ini Mas, belanjaan saya. Ya. Orang melihat kita, ini insyaallah rilis ini aman nih. Sebenarnya orang itu ngelihat kita berislam, imma orang itu betul-betul ngelihat secure, aman, atau insecure, tidak merasa aman. Tergantung di bagaimana sikap kita sebenarnya. Iya, insyaallah begitu. Ya. Nabi Sulaiman alaihissalam itu dengan wibawanya mengatakan bismillahirrahmanirrahim di suratnya. Allah ta'alu 'ala Allah. Ya, jangan kamu meninggi di atas Allah. Itu ajakan atau larangan kepada Bilqis. Ya, atau ratu negeri Saba, ya. Dan Jibril selalu turun dengan bismillahirrahmanirrahim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali pembukaan surat dan Al-Qur'an. Dikiaskan dari risalah yang disebutkan oleh yang dikirim oleh Nabi Sulaiman alaihissalam, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian sebagian dari kita dalam SMS atau WhatsApp mengucapkan bismillahirrahmanirrahim terus bicara, tidak dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kiasan bahwasanya ini risalah, SMS bahasa Arabnya risalah qasirah, short message service, gitu kan, risalah qasirah. Maka karena risalah pakainya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Anda tidak mengikuti mazhab yang ini. Anda mengikuti mazhab yang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena lebih cocok untuk WhatsAppan itu kita ngobrol. Sebenarnya ngobrol, bukan sebatas risalah. Risalah itu sekali aja, risalah sekali gitu. Ya kan? Itu surat gitu loh. Ya, message sekali dah selesai. Tapi kalau kita WhatsAppan biasanya ngobrol nggak Pak? Ada nggak feedback gitu kan? Reply. Maka lebih tepatnya wallahu alam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau assalamualaikum. Dijawab kemudian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan lebih afdal bagi yang menjawab di WhatsApp dijawab sebagai bentuk dia itu membuktikan dia menjawab, dan di lisan juga menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lisan kalau bisa. Ya, jangan cuman kita tuh emang biasanya karena udah dipanjakan dengan word prediction,
Kita tinggal ketik tek tek tek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Padahal kita nggak jawab secara lisan. Tapi mudah-mudahan itu tetap sah. Minimal itu sebagai bentuk simbolis untuk menjawab salam. Atau kita pakai meme atau pakai gambar doang ya, nggak ada waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh gitu. Cuman sekali doang udah ngejawab dah. Tapi ala kulli hal niatan itu semoga tetap ada pahalanya. Ya. Jadi lebih tepat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kalau memang kita ada niatan mau bercakap di WhatsApp tersebut. Tetapi kalau cuman sebatas kita risalah ya, pengumuman saja bismillahirrahmanirrahim, itu sudah cukup insyaallah. Jadi begitu kalau memang kau mau dikiaskan. Kita jamak kayak gitu, kayak misalnya wali santri kan sekarang kan kalau di sekolah-sekolah itu kan ada wali kelas yang mengumumkan di grup wali murid. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pengumuman bapak-bapak ibu sekalian begini. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau dimaksudkan dengannya adalah khitab, yaitu dimaksudkan dengannya adalah mukhatabah atau conversation, percakapan, perbincangan, maka yang afdal adalah memulai dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik di grup maupun japri, wapri, pribadi, individu langsung. Ya begitu. Taib, kemudian kata Syekh Abdul Razak, kedua nama ini yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim ini selalu digandengkan dalam beberapa tempat dalam Al-Qur'an. Ar-Rahman Ar-Rahim. Dan keduanya menunjukkan akan sifat rahmat milik Allah Azza wa Jalla. Akan tetapi penggabungan keduanya juga menunjukkan akan sifat dan pengaruh serta yang berkaitan dengannya. Ar-Rahman memiliki sifat rahmat, artinya gitu. Ar-Rahman memiliki sifat rahmah. Dan Ar-Rahim adalah yang memberi rahmat kepada hamba-hambanya. Di sini ada sifat khusus ya. Ada kekhususan kalau Ar-Rahim itu. Oleh karena itu Allah Ta'ala berfirman, wa kana bil mu'minina rahima. Dan Allah Ta'ala dia maha penyayang kepada orang-orang yang beriman khusus. Innahu bihim raufur rahim, kata Allah surah Taubah 117. Innahu bihim raufur rahim. Sesungguhnya Allah maha pengasih lagi maha penyayang, rahim kepada mereka. Kemudian tidak pernah ada kata-kata Ar-Rahman kepada hamba-hambanya atau Rahman kepada orang-orang yang beriman. Ini fahami baik-baik. Tidak pernah ada sebutan dalam Al-Quran atau Sunnah Ar-Rahman terhadap hamba-hambanya. Hamba-hamba sih berarti kan nisbat hamba kepada Allah, berarti ada kekhususan. Ini hamba yang beriman maksudnya. Atau Rahman kepada orang yang beriman. Enggak pernah disebutkan itu. Mungkin Ar-Rahman disebutkan untuk hal-hal yang sifatnya global, untuk siapapun. Tapi Ar-Rahim disebutkan di sini kerap kali atau beberapa kali disebutkan untuk objek yang khusus seperti mukminin. Ya, seperti hamba-hamba yang beriman. Maka di sini katakan Ar-Rahman sesuai dengan wazan rumus fa'alan yang menunjukkan akan sifat yang tetap lagi sempurna. Ar-Rahman menunjukkan pemberian yang tetap lagi sempurna. Memberi, ngasih ya, yang tetap lagi sempurna, tetap terus menerus, tanpa melihat objeknya mau kafir atau muslim, dikasih sama Allah, diberi sama Allah. Maksudnya di antara sifatnya adalah Ar-Rahmah dan Ar-Rahim, Ar-Rahman dan Ar-Rahim menunjukkan akan pengaruhnya terhadap objeknya, yaitu dia merahmati dengan perbuatannya. Di dalam kedua nama ini Ar-Rahman dan Ar-Rahim terkandung kesempurnaan rahmat yang merupakan sifat Allah dan keluasannya. Apa yang ada di bumi dan di langit dari kemaslahatan, kecintaan, kegembiraan dan kebaikan, maka itu semua dari pengaruh rahmat Allah. Semuanya itu, bahkan sampai binatang sekalipun mendapatkan makanan, itu semua kasih sayang Allah Ta'ala, itu semua pemberian dari Allah Azza wa Jalla. Demikian itu satu. Ya, itu rahmat Allah Azza wa Jalla. Baik yang kita ketahui atau tidak, yang baik yang kita saksikan atau tidak efeknya. Maka Allah Ta'ala merahmati sampai binatang sekalipun.
Yang kadang-kadang pemberian dari Allah Azza wa Jalla pun di dunia ini membutuhkan pengorbanan atau tumbal atau kerugian di pihak lain, tetapi itu tetap rahmat Allah Azza wa Jalla dan hikmah dari Allah. Kita lihat bagaimana lintah itu atau binatang semacam lintah dan semisalnya. Ya. Pernah gak antum tahu jemaah bagaimana bekicot itu meninggal? Kok bekicot meninggal? Mati ya. Bagian bekicot itu mati. Sebagian bekicot matinya itu karena diserang oleh apa binatang warna hitam gitu biasanya. Dia kayak lintah. Apakah ini namanya lintah atau cacing hitam atau apa, saya nggak tahu namanya apa. Tetapi setelah saya perhatikan di beberapa kali dari tahun-tahun demi tahun, ketika bekicot, nggak apa-apa kita ngomongin bekicot ini kan makhluk Allah ya. Kita bekicot ini berkembang biak, dia kan kalau udah berkembang biak kan banyak gitu dan bisa menjadi hama. Tapi kok di suatu masa ada kalanya bekicot-bekicot ini wafat semua gitu loh, mati semua. Padahal nggak kita injek, nggak kita racunin, nggak kita apa-apain. Dan ternyata di antara musuhnya adalah yaitu binatang-binatang itu yang warnanya hitam, agak panjang kecil, mirip seperti lintah dia, licin apa, saya nggak tahu namanya apa. Dan binatang itu saya lihat suka nyerang bekicot dan menghisap nggak apanya gitu bekicot dan mati kemudian bekicotnya keracunan atau mati gitu. Tapi lihat bekicot ini mati kemudian. Tapi itu rahmat bagi siapa? Bagi binatang yang menyerapnya dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Kita melihat kadang-kadang leopard atau macan atau singa dan binatang-binatang seperti itu memburu binatang lain dengan sadisnya, mencakarnya, menggigitnya, merobek-robek bagian tubuhnya. Itu emang sangat apa ya? Kita melihatnya ya, kesian banget sih. Tetapi itu adalah efek dari rahmat Allah terhadap binatang-binatang buas ini gitu. Jadi adil. Ya, kebijaksanaan Allah seperti itu. Ini masuk ke dalam konsekuensi nama Allah Ar-Rahman, bukan Ar-Rahim. Ar-Rahman. Ya. Ada seorang alim, dia sedang makan. Kemudian ada seekor kucing yang menghampirinya dan ngeong-ngeong, minta makan biasa. Dia tahu minta makan. Ngeong-ngeong gitu. Bismillah. Dikasihlah serpihan dari ikan. Kucing itu kalau udah dapet itu kan biasanya kan diindus-dus terus digigit terus digerak-gerakin gitu kan ya. Digerak-gerakin gitu kan biasanya kan kucing gitu. Palanya digerak-gerakin. Kemudian barulah dimulai kan gitu biasanya. Tapi ini enggak. Dia apa namanya? Dia ambil dengan mulutnya digigit, kemudian kucing itu pergi begitu saja. Dan pergi keluar, bukan pergi untuk nyari tempat yang lebih adem supaya nggak kelihatan sahib-sahibnya mungkin. Ya, nggak ada yang keluar kucing itu. Baik. Nggak lama kemudian kucing itu datang lagi, ngeong-ngeong lagi, dan melakukan hal yang serupa. Ya, dikasih cokotan, dikasih serpihan dari ikan, dan langsung digigit, terus dibawa keluar lagi. Ini kucing, nah apa sih dia kok agak aneh ya ininya apa laganya tuh nggak kayak biasa kan kucing. Dia digigit makanannya kemudian dia geraklah palanya kemudian langsung dimakan, ini nggak dibawa keluar. Maka kalinya kucing itu datang lagi. Datang lagi ngeong lagi minta sedekah om gitu. Maka kemudian lagi melakukan hal serupa, maka kali ini sang alim tersebut apa namanya? Ngikutin. Diikutin kucing itu kemudian ke suatu rumah kosong, terbengkalai, abandoned. Mak datang ke situ,
ke sebuah bilik di rumah kosong itu, apa yang didapatkan pemandangannya, Masya Allah. Ternyata di situ ada kucing yang sudah kayak gini, nggak bisa ngapa-ngapain, entah sekar atau gimana, dan dia makan dari hasil nafkah dari kucing yang tadi. Ya, jadi kucing tadi itu minta-minta ke manusia untuk dia bawa itu rezeki ke kucing yang memang sudah lumpuh, udah nggak bisa ngapa-ngapain, dan dia makan dari itu. Ini kira-kira dari apa? Kalau kita merefleksikan konsekuensi nama Allah masuk ke dalam Ar-Rahman. Lihat kasih sayang Allah Azza wa Jalla, lihat rahmat Allah Azza wa Jalla kepada binatang yang sudah tidak berdaya ini. Ibrahnya banyak, ikhwan. Allah itu Raziq, Razzaq, Wahhab, Mannan, Mu'ti. Dan Allah Ta'ala Al-Barrur Rahim, Maha baik. Sampai binatang seperti ini Allah Ta'ala berikan padanya rizki dengan cara yang binatang ini gak pernah merencanakannya. Ada kucing lain yang kemudian tanpa akal, tapi Allah Ta'ala berikan hidayah untuk lakukan hal tersebut. Dan itu di sebuah rumah kosong yang gelap, yang tidak ada siapa-siapa, yang tidak ada kesempatan rezeki sebenarnya di situ, nggak ada, dan dia lumpuh. Tapi Allah itu Rahman. Jadi segala kemaslahatan itu yang ada di bumi dan di langit itu adalah pengaruh rahmat Allah Azza wa Jalla Ar-Rahman, yang kadang-kadang nggak masuk logika, jemaah. Kita ini Allah Ta'ala berikan kesempatan untuk mengais rizki, untuk ikhtiar, berusaha, mendulang pahala dengan cari nafkah. Maka siapa yang menyerah dari mencari nafkah yang Allah Ta'ala tanamkan di muka bumi ini, maka sesungguhnya dia itu suudzon sama Allah dan putus asa akan rahmat Allah. Dan dia kalah dengan binatang-binatang yang mencari makan. Sekarang kalau mau dilogikakan, cicak itu binatang yang cuma bisa nemplok di tembok. Namun mangsa-mangsanya itu rata-rata terbang. Ayo, coba pikirin Pak, antum jadi cicak gimana Pak? Anggaplah antum sekarang cosplay jadi cicak. Plak, nemplok di atas dan ngadep ke bawah lagi. Itu kan 2 kaki aja lah jatuh, ya. Dan jatuhnya cicak kan suaranya plek gitu kan, gak enak banget didengar ya kan, ya. Dan habis jatuh bingung kan cicaknya kan. Nah, karena dia cuma punya 4 kaki, 4 kaki, ya, dengan cengkram, dengan buku-buku yang sangat bagus untuk mencengkram permukaan tembok gitu. Kalau misalnya di marmer yang atau ubin yang licin nggak bisa dia mungkin gitu. Dan rata-rata mangsanya makanannya itu terbang. Ajaib Allah Ta'ala kasih untuk kita berpikir, ya. Coba makanan cicak apa? Laron, nyamuk, serangga-serangga yang terbang, itu makanannya gitu loh. Kan ini challenge yang sangat besar, tapi dengan itu cicak sabar menunggu. Sering gagal, udah deketin, terbang. Coba antum lihat kayak gitu, kesian banget. Kayak rasanya pengen menafkahi cicak itu, gitu. Tapi dengan sabar, tapi apa? Rizkinya ada, ya. Lihat rahmat Allah Azza wa Jalla. Maka manusia yang putus asa akan rahmat Allah, dengan dia itu nggak mau ikhtiar, udahlah, kayaknya emang nggak dapat, saya nggak bisa apa-apa, aku mah apa tuh. Bukan aku mah apa atu, antum hamba Allah, Abdul Ghani, hamba zat yang maha kaya. Maka percaya sama Allah Ta'ala, dan Allah merahmati kok, gitu loh. Segala kecintaan, kegembiraan, kebaikan itu pengaruh rahmat Allah. Demikian pula sebaliknya, dijauhkannya mereka dari segenap hal-hal yang dibenci, azab, malapetaka, hal-hal yang menakutkan atau mara bahaya, serta kemudaratan, itu semua merupakan pengaruh dari rahmat Allah. Pengaruh dari rahmat Allah. Terhindar dari itu semua, atau kalaupun dapat itu semua,
itu ternyata tidak sampai sebegitu buruknya. Itu semua rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Ya. Masih ingat kejadian di alternatif Cibubur yang Allah musta'an ya. Semoga Allah Ta'ala merahmati kaum muslimin yang wafat di medan tersebut, dan semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosa kaum muslimin yang wafat di Cibubur ketika itu di alternatif. Ada yang kisah ini anak yang selamat, Pak? Iya kan? Anak yang dirawat di mana kemudian, dan ibunya meninggal kan? Dirawat di rumah sakit lainnya. Betul nggak, Pak? Teman-teman, Bapak? Ada kan kayak gitu ceritanya? Pastikan ini pastikan kabar ini. Karena Anda dengar dari teman-teman beberapa kayak gitu ya. Ada, jadi anaknya ini dirawat ke akhir kan, tapi masih hidup, alhamdulillah. Anda nggak tahu apakah ada ya cacatnya atau gimana, tapi masih hidup anak ini. Ibunya sudah meninggal, mati ya. Semoga Allah rahmati beliau kalau beliau muslimah. Nah, itu kisahnya adalah yang Anda baca. Ketika ibu itu tahu ini bakal kecelakaan, ibu itu langsung melempar anaknya keluar. Melempar anaknya keluar. Kira-kira menurut antum melempar ini karena ibu itu benci nggak sama anaknya? Ya enggak lah. Ithar, mendahulukan, biarkan anaknya jangan sampai kena ini. Dan dia apalah daya, udah. Masya Allah. Itu sampai Allah. Sebagian dari korbannya semoga Allah Ta'ala rahmati dan maafkan. Dan semoga Allah mudahkan untuk ke surga mereka ini. Itu sampai ada anggota TNI jemaah. Anda diceritakan oleh teman TNI juga dia. Itu udah mau pensiun sebenarnya, itu udah mau pensiun itu beliau ini yang anggota TNI udah mau pensiun, dan entah kenapa 3 hari belakangan ini selalu pengen jalan bareng sama istrinya, karena itu kan suami istri ya qadarullah, Allah Ta'ala jadikan kematiannya seperti itu, dan itu bukan aib. Barangkali itu kematian, semoga Allah Ta'ala ampuni dosa-dosanya dan rahmati. Itu sampai, itu kan mobil besi dengan besi, itu sampai tergilas kan, dilindas, dan ketika udah dievakuasi itu sudah nggak berbentuk baju Pak yang dipakai, hanya baju. Paham nggak Pak? Paham nggak ikhwan? Baju, artinya dalamannya dari tubuh udah nggak ada, udah mejret, udah ini nggak berbentuk. Udah nggak bisa diapain, sampai begitunya itu. Tetapi ikhwan, semua itu semoga itu ada hikmahnya gitu loh, ada hikmahnya. Semua pasti ada rahmatnya. Jangan kemudian mengatakan wah mati dalam keadaan seperti ini gimana. Allah lebih tahu tentang kesudahan orang-orang ini. Tapi kita berharap kalau mereka muslimah, Allah Ta'ala maafkan mereka dan Allah rahmati mereka di kuburnya insyaallah. Anak yang tadi selamat. Lihat, selamat. Logikanya kan anak ini nggak bisa apa-apa, tapi karena rahmat yang Allah Ta'ala berikan, Allah beri kesempatan dia hidup menjadi saksi mungkin nanti kelak, atau menjadi anak yang baik insyaallah. Mudah-mudahan nggak sampai trauma. Tapi lihat bagaimana ibunya melempar anaknya dan sampai kena dengan kecelakaan ini. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala menghindarkan kita dari mara bahaya yang sebenarnya itu mematikan kita harusnya. Tapi rahmat Allah Ta'ala berlaku untuk kita. Dan pasti diantara kita insya Allah pernah terjadi di kehidupan kita seperti itu. Entah hampir ketabrak lah, entah gini, entah gitu. Yang kalau 1 detik aja terlambat, mati sudah kita. Mungkin, sangat mungkin. Apalagi kita ini suka naik mobil, naik motor gitu kan. Sangat mungkin jemaah sekalian. Ya. Karena tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali Allah, dan tidak ada yang bisa menolak bahaya kecuali Allah. Dialah yang maha merahmati, Rabb kita azza wa jalla. Ya, ini kan masih belum suruh kan ya? 10 menit katanya masih ya. Rahmat Allah Ta'ala mendahului dan mengalahkan kemurkaannya. Jadi rahmat Allah itu lebih luas daripada murkanya, jemaah sekalian. Dan selalu nampak pada makhluk-makhluknya dengan jelas yang tidak bisa dipungkiri. Nggak bisa dipungkiri bahwa rahmat Allah itu
tampak kalau kita merenungi, tampak di setiap dari kita. Bahkan jangankan makhluk hidup seperti kita, manusia. Anda melihat binatang, tampak rahmat Allah, efek rahmat Allah terhadap binatang ini. Anda melihat tumbuhan-tumbuhan, tampak semua rahmat Allah, efek rahmat Allah. Sekarang ini kan kali jemaah sekalian. Bersih atau enggak usah dijawab, ya. Semua tahu. Kalau antum misalnya minum air kali ini, insya Allah semoga Allah rahmati, gitu kan, rahimahullah, ya. Tetapi kenapa di situ kan masih ada ikan gabus banyak, ikan, terutama ikan sapu-sapu, ya, dan ikan cere. Apakah antum ngasih nasi buat mereka makan, buat mereka? Enggak. Tapi kenapa mereka masih hidup di situ? Kenapa mereka enggak keracunan? Karena mereka lah yang tepat Allah Ta'ala taruh di situ, dan Allah rahmati dengan rezeki-rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Binatang semacam kepik atau semisalnya yang suka ngelindingin telek misalnya. Apa namanya Indonesia, saya nggak tahu namanya apa tuh. Fulan, ya, binatang fulan, ya. Rezekinya di situ, dia gelindingin kotoran, tinja, kotoran binatang lain atau semisalnya. Itu rezekinya dia. Apakah itu rahmat Allah? Iya, rahmat Allah, ya, seperti itu rahmat Allah untuk binatang sekecil ini. Iya. Dan ajaibnya dia nggak pernah protes sama Allah. Ya Allah, kenapa kok saya makan telek? Kenapa nggak yang lain yang lebih, yang seenggaknya nggak terhina gini kayak gitu? Enggak, mereka nggak gitu. Lah kita udah enak makannya, kenapa ya Allah kok tempe tahu doang dari dulu? Tempe tahu, tapi kan menunya tiap hari beda. Hari ini tempe bongkrek, besok tempe bacem, besoknya tempe abon, tempe, tapi kan namanya beda-beda, kan tetap enak kan? Allah, sekarang ikhwan, apa nikmat yang Allah berikan dan rahmat yang Allah berikan, ya, tapi ini dulu di dunia tetap ada efek sampingnya gitu loh. Sekarang kan apa-apa mudah, ya. Dulu nyari tempe bongkrek agak susah, kadang harus ke Cirebon dulu. Nah sekarang tahu gejrot, ya, sekarang banyak. Kita di perumahan misalnya mau ke depan cemilan, beli makanan di sore hari, malas. Datang kemudian tukang-tukang, kan di sini masuk gak tukang-tukang? Itu kasih sayang Allah kepada kita. Karena ini yang Anda rasakan juga kemarin sore, lapar gitu, mau ke depan mager walaupun ada motor. Tukang somai. Ya, itu busro, kalau bahasa Al-Quran itu busro, ya, tukang somai. Ting 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 ting, itu udah kabar gembira itu. Iya. Alhamdulillah dapat busro, kabar gembira. Belilah 10.000. Nikmat kita nggak harus kesana. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Rizki itu kadang-kadang kita nggak perlu menjemputnya, tetapi rizki itu Allah hamparkan, datangkan. Tinggal antum ikhtiar sedikit aja. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla. Rahmat Allah Azza wa Jalla memenuhi seluruh penjuru langit dan bumi, dan memenuhi hati-hati makhluk, hingga sebagian mereka menyayangi sebagian yang lain karena pengaruh rahmat tersebut yang dia tebarkan dalam hati mereka. Bahkan ini sampai ke binatang. Memang binatang gak punya akal, tetapi binatang pun juga punya kasih sayang Allah tanamkan, Allah berikan. Dan binatang juga punya fitrah masing-masing dengan karakternya masing-masing. Jadi Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat rahmat, dan juga Allah Ta'ala memiliki makhluk yang berupa kasih sayang dari Allah Azza wa Jalla. Makhluknya namanya kasih sayang yang Allah Ta'ala berikan di dunia ini. Dari 100 kasih sayang Allah Ta'ala, 1 untuk kehidupan semesta ini. Itu pun udah luar biasa. Di antara bentuk kasih sayang Allah Azza wa Jalla atau kasih sayang Allah ciptakan pada makhluk, di antara contohnya Rasulullah SAW sebutkan, sampai binatang namanya jaran. Tahu jaran apa ya? Orang Jawa pasti tahu jaran. Jaran itu kuda, dari bahasa Arab jaryan, artinya lari, ya. Jaran, kuda. Kuda itu kalau lari cepat. Nah, sampai kuda itu diantara sekumpulan kuda, kan ada anak kuda itu sampai mau hampir nginjek anaknya, kemudian langsung kakinya pindah. Itu adalah salah satu efek rahmat Allah Azza wa Jalla. Itu baru kuda. Gajah, Pak. Coba kalau kita lihat gerombolan gajah, kan ada gajah-gajah kecil itu. Itu kan harusnya cepat mati itu gajah kecil itu. Karena di antara gerombolan kaki-kaki besar yang mestinya kan kesenggol, kemudian
gedebuk jatuh, kemudian terlindas dengan gajah-gajah lain. Kan gajah kan buat neok sulit Pak, buat gini aja sulit dia, ya. Tapi tetap ketika ngerasa ini dekat anaknya atau dengan anak saudaranya, ya, dipindah kakinya dan enggak nginjek ya. Padahal kok sekali nginjek ya mejret juga itu gajah kecil itu. Lihat kasih sayang Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah, sekarang ada manusia ngebunuh anaknya. Aduh. Ini berarti manusia yang salah. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut miskin. Kamilah yang merezekikan kalian dan mereka. Jadi bukan Allah yang merezekikan. Ya, orang-orang yang takut miskin itu karena apa? Karena dia nggak percaya sama Allah, atau karena dia mengandalkan diri sendiri di luar kapasitasnya. Taib. Kemudian sampai hewan-hewan yang tidak mempunyai harapan dan tidak takut balasan di akhirat, mereka itu hewan-hewan merahmati anak-anak mereka. Hewan, Pak, merahmati anak mereka. Ya. Ini sampai sini dulu, tapi sedikit kisah ya yang saya dapatkan tentang hewan, Pak. Saya memang suka memperhatikan hewan. Kadang lebih suka memperhatikan hewan daripada memperhatikan manusia, karena manusia diperhatikan muak saya lama-lama. Tapi kalau hewan itu ya Masya Allah ya, ada rahmat dari Allah Azza wa Jalla kepada hewan. Nah, suatu ketika di daerah namanya Kalibata Indah, Pak, itu nama perumahan besar dan bagus ya, di dekat stasiun Pasar Minggu Baru. Saya juga punya kakak di situ yang nikah dengan orang situ. Nah, saya di situ kan ada TPS, Pak. Bukan tempat pembuangan suara, bukan tempat pembuangan sampah. Ya, jadi TPS. Tempat pembuangan sampah. Dan namanya tempat pembuangan sampah, pasar, masjid, itu tempat-tempat yang sering orang buang apa? Anak kucing, ya enggak, Pak? Iya, masjid itu salah satu tempat objek buang anak kucing. Anda nggak tahu kalau di sini. Beberapa manusia itu, berapa makhluk Allah itu membuang anak kucing di masjid. Kenapa harus di masjid gitu loh? Di teras masjid, kemudian ngeong-ngeong nyari emaknya, udah dibuang sama orang pemiliknya karena ini nama beban. Maunya emaknya doang, anaknya dipisah, padahal anaknya masih nyusuin. Ini haram, ini nggak boleh. Taruh di masjid lagi. Dan mungkin pikir mereka orang-orang masjid biasanya lembut hatinya. Nanti ada yang melihara. Lembut sih lembut, tapi kan jadi beban gitu loh. Ya, tapi alhamdulillah saya dapetin juga yang kayak gitu. Alhamdulillah kucingnya bagus ya. Ya. Nah, itu saya ke tempat pembuangan sampah. Ya, hujan deras tuh. Di hujan deras itu Anda mendengar apa? Suara kucing kecil ngeong gitu, tapi nggak tahu di mana karena kan terdistorsikan dengan suara hujan gitu. Selesai hujan deras, masih ada ngeong-ngeong ini. Anda dapatkan, Pak. Itu kucing kecil, masih usia nyusu belum lama lah gitu. Itu gigil habis kena siraman hujan yang luar biasa itu. Gimana, Pak? Kalau ada bayi manusia terkena siraman hujan luar biasa, dibuang gitu aja, mungkin nggak kuat tuh bayi mati kan. Tapi ini kucing gigil itu udah lepek banget itu kan. Kalau kucing kalau udah lepek basah kan udah bulunya nggak ada yang mekar, itu udah kayak kelihatan ini yang ringkihnya gitu. Wah, Masya Allah ini, ya Allah kesian banget. Maka kemudian Anda cari emak kucing, dan ternyata ada warung di situ, ada dus aqua biasa gitu, yang dus aqua nanggung gitu kayak gitu. Itu di situ ada ummahat. Iya, ada seekor ummahat. Ya, ummahat kucing maksudnya. Itu sedang menyusui beberapa anaknya. Ya. Terus habis itu Anda ngomong sama ini. Ya, Anda ngomongnya enggak pakai bahasa Indonesia. Bre, ada ini bre, gitu enggak ngomong gitu. Meong 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 gitu. Bener wallahi ya gitu. Meong 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 gitu. Dia tertarik kan, kemudian dia tertarik terus bangkit dan meninggalkan anak-anaknya. Nah, kemudian mungkin dia langsung meong gitu juga, dia jawabnya, "Meong, ada apa, Pak?" gitu kan mungkin. Dia enggak tahu karena Ustaz, makanya manggil Pak kali ya. "Ada apa, Pak?" Ya, kemudian anak kecil gitu. Ada dekat pohon bambu itu kan, ada pohon bambu yang hijau, yang pohon bambu kuning atau yang tipis bambunya itu. Meong gitu, anak tunjukin. Dia kemudian lihat tuh anak, langsung dia gelagapan bingung. Langsung kemudian kayak meong gitu apa? Kayak mensiarkan gitu. "Woi,
"Woi, anak siapa nih gitu. Tanggung jawab berapa?" gitu kan mungkin. Gitu bener, wallahi kayak gitu. Anak terjemahannya gitu ya, anak nggak tahu dia ngomong apa. Ya nggak mungkin kan kucing itu hibahin anak. Ini ada orang bahlul nih ketemu kucing, nggak mungkin ngomong gitu kan. Pasti ini anak siapa, meong 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 gitu, mensiarkan gitu. Akhirnya anak suruh, anak ngomongin meong 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 gitu. Anak pengen nyuruh, ya ente kayak yang nyusuin dia, masa sayang ngasuh, ente yang susuin dia lah. Ya anak pengen ngomong gitu, cuman nggak tahu dia paham apa nggak, ya kan. Udahlah, habis itu anak taruh di kardus itu. Tuh anak taruh biar hangat kan. Habis itu kucing ummahat itu kembali ke kardus itu. Dan kemudian alhamdulillah itu anak kucing yang tadi terlantar mungkin karena mencium bau bau susu kali ya. Ya. Langsung kemudian netek di ummahat ini, alhamdulillah ummahat kucing ini bersama ikhwan-ikhwan barunya itu ya. Iya. Dan alhamdulillah, anak nggak tahu kayak udah mati karena udah lama banget 10 tahun lebih itu kejadian. Kalaupun mungkin sekarang udah gede kucingnya, mungkin kalau ketemu anak mungkin terima kasih Ustaz, alhamdulillah, anak sehat. Tapi ada kuliah gitu. Kadang Allah Taala dengan rahmatnya mempertemukan satu makhluk dengan makhluk lainnya yang itu ditolong gitu loh dengan izin Allah Azza wa Jalla. Allah ketuk hati makhluk lainnya untuk menolong dia. Ya begitu juga dengan kita ikhwan. Kadang-kadang kita lagi kekurangan kesulitan, kita minta sama Allah, Allah pertemukan kita kemudian dengan makhluk yang kita manusia yang kita nggak nyangka kita ketemu dia dan ternyata baik, bantu kita, alhamdulillah tertolong. Dan kalau kita menolong orang-orang yang sedang membutuhkan, ingat sabda Nabi SAW, wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Kita kadang nolong orang tanpa pamrih, itu kadang balasan Allah kemudian hari kapan gitu, kita nggak tahu kok kita tuh sedang dibalas baik oleh Allah Azza wa Jalla. Kita nggak ngeh gitu loh. Ya begitu ikhwan, bapak-bapak sekalian, ibu-ibu, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Kita sudahi kajian ini, materi selesai insyaallah. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.